Mira, aku rindu rambut cerah dan suaramu. Aduh, ada iblis masuk ke rumah K-pop Demon Hunters. Dia mau ngapain? Mira sedang tidur nyenyak. Aku bukan cek badannya. Aku akan buat Rune biar dia terlihat seperti iblis. Rencana yang bagus. Dia harus penuh Rune palsu. Saatnya kabur. Mira, aku pulang. Aku bawa ramen. Apa? Mira, kamu? Hore, ramen favoritku. Kamu iblis yang nyamar jadi temanku. Hah? Apa maksudmu? Aku akan memusnahkanmu. Beraninya kamu masuk ke rumahku. Kenapa badanku penuh Rune? Grrr, itu semua palsu. Ini aku, Mira. Kamu tak bisa menipuku. Hayya! Iblis itu tewas. Tunggu, apa ini? Cat ungu? Ini artinya dia memang Mira dan aku membunuhnya. Rencana aku berhasil. Aku bodoh sekali. Selamat tinggal, Mira. Jinu, ini boneka versi kamu. Semua ini salahku sampai kamu pergi. Maafkan aku. Aku dapat boneka Jinu. Hai Jinu, gelitik-gelitik. Sepertinya apa yang terjadi pada boneka Jinu juga terjadi ke Jinu asli. Bagaimana kalau aku lepas topimu? Ups, maaf, itu salahku. Awas, tangan Jinu kena lilin. Aduh, tanganku terbakar. Astaga, aku tersengaja. Aku celupkan ke air biar apinya mati. Fiuh. Syukurlah. Tunggu, aku tak bisa bernapas. Kenapa lagi? Aku seperti tenggelam. Cepat, angkat aku dari air. Oh iya, maaf. Aku hampir mati. Tidak, jangan jatuhkan aku. Kamu tak apa-apa? Oh tidak, Jinu meninggal. Apa yang sudah aku lakukan? Maaf ya Jinu. Aku akan merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu, Cappuccina. Roller skating seru sekali. Ayo Rumi, kamu pasti bisa. Ini susah sekali, kakiku gemetar. Lihat aku ya, meluncur pelan-pelan saja. Gampang kan? Aku tak mengerti bagaimana kamu bisa melakukannya. Lihat, aku bisa mundur juga. Sepertinya aku akan jatuh. Aku tak bisa. Ini sulit sekali. Pegang tanganku. Kita lakukan sama-sama. Pelan-pelan. Bagus. Kamu bisa. Wow, ini menyenangkan. Aduh, Rumi tak sengaja mendorong Cappuccina. Dia meluncur ke arah got. Oh, tidak. Wah, aku tak bisa berhenti. Cappuccina jatuh ke got. Cappuccina, kamu tak apa-apa. Dia meninggal. Maaf, aku mendorongmu, Cappuccina. Labubu, aku bawa versi kecilmu. Aku sangat merindukanmu. Labubu, ayo main gunting batu kertas. Duh, aku kalah. Oke, aku yang jadi pencari. Kamu sembunyi. Aku akan hitung. 1, 2, 3, 4. Sembunyi di mana ya? Harus cepat, biar tak ketahuan. Tidak, sofa ini mudah kelihatan. 5, 6, 7. Aduh, di mana ya? Oh, aku tahu. Aku akan sembunyi di mesin cuci. Dia pasti tak akan menemukanmu di sini. Keluarkan semua baju biar aku bisa muat. Hore! Waktunya masuk. 100. Aku datang, ya atau tidak? Labubu, di mana kamu? Hah? Dia tak ada di sini. Di mana ya? Aha! Tak ada juga. Kalau di sini, tak ada. Astaga, susah sekali mencari Labubu. Padahal dia besar. Aduh, cucian kotor ini harus kemasukan ke mesin cuci. Tunggu, Labubu masih di dalam mesin cuci. Berantakan sekali. Selesai. Aku nyalakan mesinnya untuk memulai cuci baju. Labubu di mana ya kira-kira? Kenapa tak ketemu? Sepertinya aku harus menunggu. Akhirnya cucian bajunya selesai. Aku keluarkan dulu cuciannya. Tunggu. Labubu, kamu di dalam. Oh, tidak. Aku membunuhnya. Semoga kamu suka versi kecilmu. Selamat tinggal, Labubu. Hai, Tuntu Sahur. Aku bawa stick bisballmu. Hai Rumi, aku bawa bunga untukmu. Ada lebah di bunganya. Terima kasih, ini bagus sekali. Kamu suka? Wanginya enak. Hah? Lebah? Dia nyengat hidungku. Itu dia, aku akan membunuhnya. Iu, licin sekali. Iu, menjijikan. Iu,
Tunggu, ada lebih banyak lebah. Kita harus usir semua lebahnya. Pergi jauh-jauh, lebah bodoh. Menjauhlah dariku. Pergi, pergi. Kena. Berikan stik bisbolmu. Aku akan pukul dengan ini. Hayah! Ha! Oh tidak, dia tersengaja memukul kepala Sahur. Pukulan yang keras sekali sampai stiknya patah. Kenapa stiknya rusak, Sahur? Oh tidak, dia mati. Aku tersengaja. Ini stikmu. Aku merindukanmu, Sahur. Maafkan aku. Selamat tinggal. Zoe, sahabatku, aku masih tak percaya kamu sudah tak ada. Aku bawakan ramen favoritmu. Aku merindukanmu. Semestinya aku tak melakukannya. Saatnya makan ramen. Oh, ini panas sekali. Waktunya bernyanyi. Hah? Zoe sedang makan. Aku punya ide. Ini mikrofonmu. Yuk nyanyi bersama. Tapi aku sedang makan. Ayolah, menyanyi itu menyenangkan. Bergawin apa? Aku tersedak. Namanya nyangkut. Dan begitulah Zoe meninggal. Zoe! Oh, tidak. Kalau saja aku tak memaksamu bernyanyi. Selamat tinggal, Zoe. Mario, aku bawa bunga favoritmu. Semoga kamu suka di surga. Tempat ini indah sekali, Mario. Oh, ini jamur? Iya, kamu bisa makan ini. Oh, coba. Bagaimana dengan yang ini? Oh, oke. Aku coba yang kecil. Sepertinya enak. Nyam. Wah, ini enak sekali. Aku suka. Tunggu, rasanya seperti ada yang aneh. Jamurnya membuat Rumi jadi raksasa. Seru sekali, kan? Aku bisa menyentuh awan dari sini. Halo Mario kecil. Hei, kamu kembali ke ukuran normal. Wah, seru sekali. Bagaimana kalau kamu ambilkan aku jamur juga? Aku ingin punya kekuatan juga. Oke, aku ambilkan. Rumi tak melihat jamur yang dia ambil. Yang itu kelihatan beracun. Yahoo! Jadi kamu dapat kekuatan apa? Tunggu, kamu beriku jamur beracun. Aku akan mati. Oh, aku tak enak badan. Mario, dia mati. Aku seharusnya tak memberikan kamu jamur itu. Aku datang mengunjungimu, Wednesday. Aku minta maaf atas perbuatanku. Ada yang muncul dari kuburan Wednesday. Itu tangan. Hah? Oh, ternyata kamu, Ting. Sini, aku tahu kamu juga merindukannya. Aduh, Wednesday lompat-lompat di sofa dengan kaki kotornya. Lompat-lompat itu seru. Sofanya mantul. Hah? Wednesday, kamu bikin semuanya kotor. Sofanya jadi kotor. Turun, aku harus membersihkannya. Dasar perusak kebahagiaan. Duduklah, terserah. Aku punya ide. Kita butuh wadah kaca besar ini. Letakkan di depan kakimu. Lalu masukkan piranha yang banyak karena Wednesday suka piranha. Hore, aku suka. Masukkan air dan piranhanya. Lalu rendam kakimu, Wednesday. Oh ya, ini seperti spa. Enak sekali. Yeay, kakimu akan bersih. Tunggu. Au. Piranhanya memakan kakiku. Kakiku tinggal tulang. Aku tak enak badan. Oh tidak, Wednesday meninggal. Maafkan aku, Wednesday. Barbie, aku sangat merindukanmu. Itu sarang burung di rambutmu. Astaga, itu sarang burung. Hei, Rumi, bisa kamu bantu rambutku? Aduh, ada banyak serangga. Kita harus buang sarang burung itu. Aku akan dandani kamu. Mulai dari mana ya? Aku merasa jelek sekali. Tolong bantu aku. Aku tahu, kita butuh masker rambut dan sampo. Aku tuangkan semuanya ke rambutmu. Aku serahkan padamu, Rumi. Ayo, kita oleskan di sarang burung itu juga. Sekarang kita tambahkan sedikit serum. Pastikan semuanya kena rambutmu. Tambah lagi. Cukup. Oke, jangan lupa semprotkan ini. Lalu tambahkan sampo. Ini pasti berhasil. Ayo lihat. Rasanya agak sakit. Sekarang kita tutup rambutmu dan keringkan. Aku tutup rambutmu dengan ini, oke? Selesai. Sekarang kita setel pengeringnya ke suhu maksimal. Oh, terima kasih. Tunggu 5 menit ya. Semoga rambutku bagus.
Oh ya, aku belum selesai makan ramen. Waktunya istirahat makan. Kenapa panas sekali ya? Sepertinya ada bau terbakar. Terserahlah. Kepalaku seperti terbakar. Wah, ledakan apa itu, Barbie? Tidak. Semestinya aku mengecek kamu. Boneka Squid Game tadi kubur karena dia robot. Maaf boneka, aku merindukanmu. Aku mau masak ramen dulu. Untung aku punya panci. Masukkan ramennya dan nyalakan pancinya. Tapi di sini tak ada colokan. Kecuali ada si boneka. Aku bisa pakai dia. Mungkin dia punya colokan. Coba ku cek. Ketemu. Aku bisa pakai ini. Akhirnya aku bisa panaskan ramenku. Tekan tombolnya dan tunggu. Ada banyak asap. Bateraiku menurun. Sepertinya ramenku siap dimakan. Bateraiku berkurang. Baunya enak. Matikan dulu pancinya. Bateraiku terisi lagi. Waktunya makan. Enak dimakan kalau masih hangat. Rasanya tak enak. Aduh, ramennya tumpah ke tubuh si boneka. Dia langsung rusak. Iya, rasanya menjijikan. Hah? Squid Game doll mati? Ups, aku tak sengaja mencopot tangannya. Aku letakkan di sini saja ya. Wah, tunggu. Ini cuma mimpi. Mira dan Zoe masih di sini. Akan kuperiksa tubuhnya untuk petunjuk lainnya. Hah? Rambut merah? Siapa di antara kalian yang berambut merah panjang? Bukan aku. Bukan aku? Kamu lihat sendiri. Dia pembunuhnya. Tangkap dia. Tidak. Mereka tak akan menangkapku jika aku masuk ke dalam pipa toilet. Takkan kubiarkan. Aku pandai memancing. Dapat. Terus tarik talinya. Aduh. Kamu ditangkap. Tidak, tolonglah, biar ku jelaskan. Ketika aku tiba di sini, aku masuk dari pipa toilet. Boneka Squid Game melihatku dan berkata penampilanku buruk. Jadi dia bilang dia akan membantu menata rambutku. Dia menyisir rambutku dan memasang beberapa klip. Dia juga merias wajahku dan aku tak pernah begitu cantik. Jadi dia tertutup rambutku saat membantuku. Aku berhutang banyak padanya. Jadi buat apa aku membunuhnya? Aku harus menyelidiki ini lebih jauh. Aku menemukan sisir di sakunya. Ariel tak bersalah. Jejak menyesatkan. Pencarian ini harus dilanjutkan. Lihat, itu monster pemakan buku harian. Dia menuju ke arahku. Tolong. Dapat. Aku penasaran apa yang tertulis di dalamnya. Dear Diary, hari ini aku membunuh boneka Squid Game. Itu buku harian Wednesday. Hah? Hei, mengapa kalian membaca buku harianku? Ini rahasia. Kamu ditangkap. Aku bukan membunuhnya. Baiklah, akan kuberitahu apa yang terjadi. Aku sedang memikirkan ide tulisan ketika aku melihat kedua orang ini sedang bermain darts. Bergabunglah dengan kami, kamu bisa ambil anak panah ini. Aku lebih suka menggunakan busur dan panah. Tidak. Elsa mendorongku, jadi tembakanku meleset. Aku sangat marah, jadi aku pergi. Lalu aku tersadar bahwa aku tak sengaja menembak boneka dengan anak panah. Oh tidak, apa yang terjadi padanya? Aku begitu senang dan menulis di buku harianku bahwa aku membunuh boneka Squid Game, tapi ternyata dia masih hidup. Sialan. Setidaknya aku dapat anak panahku kembali. Intinya, kali ini aku tak membunuhnya. Jadi lepaskan borgolmu dan biarkan aku pergi. Bagaimana kau bisa lepas dari ini? Ayo lihat apa yang bergerak di dalam tubuhmu. Waktunya menjadi dokter. Semuanya, kenakan masker kalian. Ayo, kita mulai. Gunakan laser untuk memotong perutnya. Kita harus sangat berhati-hati dengan ini. Oke, ayo buka. Perutnya terkubur di bawah kawat. Kita pasti melakukan hal yang benar karena bonekanya bergerak-gerak. Di sana, ada yang sedang bergerak. Ada kunci di perutnya. Untung aku punya kunci ini. Ayo lihat isinya.
Ini jamur. Hanya ada satu orang yang sangat menyukai jamur. Jelaskan ini, Mario. Sumpah, aku tak membunuh boneka itu. Biar ku jelaskan. Aku menawarkan sepiring jamur lezat kepada semua orang. Tapi tak ada yang mau mengambilnya. Mereka bilang jamurku menyejikkan. Tidak, terima kasih. Kecuali boneka Squid Game. Dia memakan semua jamurnya. Tak ada racun di dalamnya. Biar ku buktikan. Lihat, aku baik-baik saja. Kalian harus mencobanya sekarang. Aku akan coba satu. Bukan dia pelakunya. Aku akan mencari petunjuk lainnya. Ada bekas gigitan berlipstik. Akan kuperiksa bibirmu. Tidak, warnanya beda. Pastinya bukan yang ini. Inet, lipstikmu sama dengan bekas gigitannya. Pasang penutup mulutnya sebelum dia berubah menjadi serigala dan menyerang kita. Tidak, aku bisa jelaskan. Dia dan aku sedang bermain. Dia melempar bola. Dan aku mengambilnya. Tapi aku menggigit terlalu keras dan bolanya rusak. Bola itu tak memantul lagi. Tetapi aku masih ingin bermain. Jadi dia gunakan tangannya sebagai ganti bola. Itulah mengapa aku menggigitnya. Akan kuperiksa. Tangannya tak terpasang. Inet berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Kita harus bagaimana, bos? Lihat, ada kamera CCTV. Kita harus memeriksanya. Mungkin dia akan memberi kita petunjuk. Ini komputernya. Ayo temukan rekamannya. Hah? Rekamannya sudah dihapus. Pembunuhnya pasti telah menghapusnya. Ada sidik jari di tombol hapus. Tolong berikan sikatnya. Oleskan sedikit bedak di sidik jarinya. Kenapa kamu mau pergi? Tak boleh. Tempelkan isolasi di atasnya untuk mengambil sidik jari. Aha, ini sidik jari dari jempol. Semuanya, tunjukkan jempol kalian. Bukan aku. Lihat, punyaku berbentuk salju. Aku? Akan kutunjukkan aku tak bersalah. Lihat. Oke, baiklah. Akan kulakukan. Bukan? Bagaimana dengan Ting? Tunjukkan kamu tak bersalah. Apa maksudmu kamu tak mau melakukannya? Baiklah, akan kubantu. Tunggu. Sidik jarinya cocok. Ting, kamu ditangkap atas dugaan pembunuhan. Tunggu, aku tak membunuhnya. Aku punya alibi. Jadi begini ceritanya. Boneka Squid Game menawarkan biskuit dalgona. Dan dia bilang aku cuma boleh ambil satu. Jadi aku mulai memotong bentuk bintang. Tetapi gagal. Oh tidak. Masih ada banyak biskuit di sana. Mungkin aku boleh mengambil satu lagi. Sementara itu, boneka Squid Game Gurita sedang bersantai di bar camilan. Aku sudah mengambil semua kuenya, tapi belum berhasil memotong satu pun. Oh tidak, ini buruk. Itu kamera CCTV. Oh tidak, dia mungkin menyadari aku mengambil semua kuenya. Aku harus menghapus rekamannya. Hapus. Jadi itulah yang terjadi. Aku mengerti. Jadi jika dia bukan pembunuhnya, maka kita harus terus mencari. Kita harus mencari kebenarannya. Hei, apakah itu telepon? Ana menelpon. Jadi ini pasti telepon Elsa. Oh, itu adikku. Hei, ada apa? Apa? Kalian semua menuduhku? Aku punya penjelasan untuk ini. Aku sedang selfie dengan Ariel. Dan Wednesday, karena aku suka mengabadikan kenangan. Tapi tiba-tiba baterai teleponku mati. Untungnya, boneka menawarkan chargernya, jadi aku bisa menyalakan teleponku lagi. Terima kasih, boneka. Ayo selfie. Lihat, ini selfie kami sebagai buktinya. Tunggu dulu. Lihat ini. Dracula menggigit bonekanya. Itu dia. Dia pasti pembunuhnya. Ayo tangkap dia. Buka pintunya, Dracula. Atau kami buka sendiri. Hah? Dia sedang tidur. Ayo bangunkan dia.
Sudah dengan beberapa alarm, tapi dia masih belum juga bangun. Vampir benci bawang putih, kan? Seharusnya ini bisa membangunkannya. Jauhkan itu dariku. Kalian mau apa? Apa? Kalian kira aku membunuh boneka itu? Kalian salah besar. Aku baru saja selesai minum darah. Tapi aku ingin lagi. Aku mencoba mengambil darah dari semua orang. Tapi mereka terlalu banyak bergerak. Kecuali boneka. Aku adalah robot, kamu tak bisa menggigitku. Jadi bukan aku pembunuhnya. Karena aku bahkan tak bisa menggigitnya. Aku akan kembali tidur. Jadi kita masih belum tahu siapa pembunuhnya. Pasti kamu yang membunuhnya. Bukan, kamu. Oh baiklah, aku tak akan ikut campur. Hah? Ada kabel yang tercabut? Akan kucolokkan kembali. Kira-kira kemana arahnya kabel ini? Jejaknya menuju ke... boneka Squid Game. Aku sudah bangun. Aku hanya perlu mengisi baterai. Kamu masih hidup? Ups. Pelan-pelan, Ting. Ini sangat licin. Aku akan jatuh. Wow. Aduh, jangan punggungku. Hah? Aku baik-baik saja. Duri-duri di gelangku memberiku ide. Tampilkan beberapa duri di bagian bawah sepatuku. Lihat betapa tajamnya mereka. Tak akan tergelincir lagi di atas es. Sekarang ayo kita teruskan. Di mana, Ting? Tunggu aku. Sepatu berduriku bekerja dengan baik. 5 menit kemudian. Aku harus hati-hati. Aku punya seember penuh glitter. Oh tidak, esnya sangat licin. Aku akan jatuh. Aduh, sakit sekali. Aku jadi penuh dengan glitter. Tunggu, aku punya ide yang bagus. Buat sepatuku berkilauan dengan menempelkan lem di bagian bawahnya. Pastikan olesannya merata dari bawah ke atas. Selanjutnya, tambahkan beberapa glitter secara merata. Sepatuku sangat bersinar. Sepatuku juga tak licin lagi. Aku memang pintar. Lihat, tak akan tergelincir lagi. Iuh, mereka masuk ke genangan air. Hal terburuk ketika bagian dalam sepatumu terendam air. Lihat ini, ada tumpukan batu bara di dalamnya. Mungkin bisa kugunakan selagi masih panas. Pertama, letakkan batu bara di dalam sepatuku, lalu biarkan dia panas. Sekarang sepatuku sudah kering. Sekarang singkirkan semua batu baranya. Sempurna, aku bisa memakainya lagi. Rasanya nyaman, seperti ada perapian di kakiku. Kakiku sangat dingin. Aku harus melepas sepatuku. Menjijikan, penuh dengan air. Kaos kaki basahku harus kulepas dan ganti dengan yang kering dan berbulu. Letakkan kantong plastik di kakiku agar kaos kakiku tak basah lagi. Lalu lapisi dengan kaos kaki ekstra. Tak akan ada masalah dengan perlindungan ganda. Hooray! Mereka tak bisa membuka ponsel dengan sidik jari karena sarung tangan mereka. Apa kau berhasil membuka ponselmu, Wednesday? Tak berhasil. Aku masih tak bisa membukanya. Ayolah. Menurutmu apa ini bisa mengenali lidahku? Tak ada salahnya mencoba. Oh tidak, lidahku lengket dan beku. Tolong aku. Kamu bodoh sekali. Baiklah, akan kucoba untuk menariknya. Astaga, lidahmu mulai melar. Lidahmu sepanjang apa? Berhenti. Tarik. Wow, sepertinya menariknya tak akan berhasil. Aku harus memikirkan cara lain. Aku tahu, tuangkan teh panas di atasnya. Ayo kita lakukan selagi tehnya masih mendidih. Hah? Ini dia. Aduh, panas sekali. Panas. Setidaknya lidahmu kembali. Aku sakit. Aku bersin terus. Aku akan bersin lagi. Acih! Ingusnya akan muncrat. Ingusnya mendarat di bubur Wednesday. Dasar. Ups, maaf ya.
Buat apa vakumnya? Aku cuma memvakum makananku. Oh, phew. Kamu membuatku gugup. Bagaimana dengan pompa? Kamu mau menggunakannya di hidungku? Ya. Ya, aku akan membersihkan toiletnya. Kukira itu untukku. Aku punya suntikan sekarang. Kamu mau apa? Akan kulupas jarumnya. Kita tak membutuhkannya. Oke, aku akan gunakan suntikan ini untuk menyedot semua ingusmu. Aku tak menyangka ini sangat menjijikkan. Iu. Wow, akhirnya aku bisa bernapas lagi. Hore! Jangan peluk aku, atau aku masukkan ini kembali ke hidungmu. Astaga, es itu sangat tajam. Oh tidak, dia akan jatuh ke arahku. Hah? Dia berhenti. Oh, terima kasih, Wednesday. Ini camilanku. Aduh, gigiku patah. Es bodoh ini merusak gigiku. Apa yang bisa kulakukan agar dia merasa lebih baik? Es, aku tahu. Masukkan es ke blender untuk menghancurkannya. Lalu pindahkan ke dalam gelas. Tuangkan sirup coklat di atasnya. Dan tambahkan permen mata. Lihat, aku membuat pencuci mulut manis agar kamu merasa baikan. Aku juga punya satu, jadi kita kembar. Wow, ini enak. Aku suka. Minuman dingin di cuaca dingin. Sempurna. Aku tak sabar untuk makan mie panas. Hah? Suara apa itu? Apa? Burungnya berubah menjadi es. Begitu juga makanannya. Apa ini? Keras seperti es. Aku tak mungkin makan mie beku. Telurnya bahkan belum sempat kugoreng. Apa yang akan kita lakukan? Mereka selalu butuh bantuan ekstra. Dan Ting ada di sini untuk membantu. Kertas aluminium, kamu berpikiran sama denganku. Ya, bungkus mangkuknya dengan kertas aluminium seperti ini. Ini akan menahan panasnya. Lalu letakkan mie di atasnya. Jadi kita bisa memakannya sebelum dia membeku. Selamat makan, nona-nona. Bibir mereka jadi kering karena cuaca dingin. Tapi mengupasnya bukan ide yang baik. Bibirku jadi sangat kering. Aku butuh pelembab. Aku tahu, aku punya masker bibir di sini. Letakkan di atas bibir. Biarkan sebentar dan bibirku akan terasa segar dan terhidrasi. Hah? Menjauhlah. Apakah itu Cheetos? Kamu bukan satu-satunya yang punya ide. Ambil segenggam Cheetos, lalu remukkan menjadi serpihan dengan tangan kosong. Sepertinya cukup. Sekarang rendam bibir di dalamnya dan gunakan sebagai masker bibir. Mudah sekali. Hah? Sepertinya ada yang aneh. Rasa pedas membuat bibirku membengkak. Kamu mau menjadi Donald Duck ya? Oh, angin di luar sangat kencang. Wajah mereka mulai membeku. Sepertinya kita perlu syal untuk menutupi wajah. Tunggu, aku punya ide yang lebih bagus. Aku harus melepaskan ikatan rambut kepangku. Sekarang rambutku terurai. Ikat kuncir kuda di depan wajahku. Wow, ini yang disebut dengan masker rambut. Rambutku terlalu pendek untuk mengikutinya. Aku harus cari cara lain. Selimut? Sangat hangat dan lembut. Aku punya ide yang bagus. Letakkan selimut itu dan oleskan lem di sepanjang pinggirannya. Lalu lipat selimutnya menjadi 2 untuk menempelkan pinggirannya. Lalu ulangi sekali lagi sampai terlipat seperti ini. Sekarang tambahkan selimut lain dengan desain hewan lucu. Aku punya syal wajah yang lucu. Masih bisa bernapas di balik rambut itu. Syal wajahmu sangat keren. Lihat, aku membuat bola salju berbentuk bebek. Aku akan menambahkan warna favoritku juga. Pink, biru, dan orange. Wow, pasukan bebek salju berwarna-warni. Mereka sangat menggemaskan. Hah? Wednesday terlihat sibuk. Ini artinya perang bola salju. Haiya! Aduh, apa ini? Wajahmu! Sudah kubilang, aku punya basoka bola salju. Tembak! Aduh! Ini tak adil. Itu balasan karena menantangku.
Cewek-cewek ini sedang ingin berjemur ya. Aku perlu meregangkan kedua lenganku. Iu, ketiakmu berbulu lebat. Serangga hidup di dalam hutan itu. Wednesday, lihat ketiak itu. Nah, ini memalukan. Lollipop, aku membutuhkan itu. Tidak, apa yang kamu lakukan? Nah, lollipop itu lengket. Aku bisa menggunakannya untuk mencabut bulu ketiakku. Sebenarnya itu pintar, tapi aku tidak bisa makan lollipop berbulu. Untungnya aku punya yang lain. Dan aku punya satu lagi ketiak yang berbulu. Apa yang harus dilakukan? Kelihatannya kamu masih punya lollipop. Oh, wadah lollipop. Gadis mewah ini akan melindungi lollipopku. Sini. Baiklah, gunakan saja dengan bebas. Hah? Kenapa tidak berfungsi? Ayo, cabut saja. Benda ini tidak berguna. Kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik, wadah cantik. Jangan kecut gitu. Model ini cantik. Wednesday, lihat. Hah? Kulitmu mengelupas kelamaan berjemurnya. Ih, kamu punya serutan bonito. Apa? Tolong deh, terkelupas di seluruh lenganku. Aku tahu, gunakan roller untuk mengelepasnya. Aku akan punya kulit baru dalam waktu singkat. Semua sudah hilang sekarang. Kamu seperti ular. Saatnya mendapatkan kulit berjemur. Kamu berani menertawaiku? Aku punya rencana untukmu. Ayo Anu. Aku akan menggunakan tabir surya di telapak tangan si Anu. Fantastis. Apakah aku mendengar sesuatu? Lupakan. Jejak tangan dari tabir surya berarti daerah itu tidak akan menjadi gelap. Bagus sekali. Aku tak sabar untuk melihat warna di kulitku. Apa ini? Jejak tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tak bisa memiliki kulit yang merata. Aku perlu alas bedak yang lebih gelap. Aku harus menutup ini. Hari ini semakin seru saja. Si Anu benar-benar gelap sekarang. Sudah saatnya tidur siang sebentar. Oh, kamu menaburkan pasir ke seluruh selimut Wednesday. Bayangan besar mendekat. Ini hanya berarti satu hal. Kamu mengacaukan selimutku. Kakiku juga berpasir. Saya tidak bisa menginjak selimut kalau begini. Tengkorak? Sekarang bukan saatnya membuat hiasan Halloween. Aku akan menyelipkan tengkorak ke sudut, serta beberapa bom dan hal lainnya untuk menjaga sudut tetap naik. Siapkan handuk dan mangkuk air yang bisa untuk mencelupkan kaki berpasir. Airnya membersihkan pasir dari kakiku. Dan handuk untuk mengeringkannya. Sekarang saya bisa bersantai di selimut bersih. Di mana ada kemauan, ada ombak. Tak ada yang lebih enak dari es krim arang di hari yang panas ini. Hah? Oh, Wednesday, ikutlah. Mari berenang. La. Ini menjengkelkan. Baiklah, aku akan pergi berenang. Hah? Pasirnya terlalu panas. Kakiku jadi gosong. Tahan. Oh Tuhan, kulitnya meleleh karena panasnya. Ini menjijikkan. Es krim? Mungkin kedinginan akan meredakan kakiku. Apa yang harus aku lakukan? Pasirnya terlalu panas. Cepatan Wednesday, ini seru. Pelampung stik kolam renang. Anu, ambilkan itu. Cepat. Kayu. Perahu dalam airan sungai. Lihatlah keterampilan berenangku. Hah? Pelampung stikku. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Pelampung stik kolam renang dan kapak. Sepertinya dia akan membuat sesuatu dulu sebelum menyelamatkan Inet. Aku akan memotong kecil pelampung stik kolam renang, lalu menggunakan selotip untuk melekatkan di kakiku. Bagus, aku bisa berjalan di atas pasir tanpa membakar telapak kakiku. Tolong! Aku nyaris tenggelam! Wednesday dan Inet mendapatkan ide cerah di pantai. Aku akan menuangkan air hitam ke lubang pasir. Lihat, ada yang bergerak di bawahnya. Cukup beri sedikit sentuhan. Bagaimana jika itu adalah serangga? Mari kita tuangkan lebih banyak air dan cari tahu. Ada tangan! Aduh! Botol Coca-Cola berwarna pink? Kamu prank aku prank balik. Air warna pink dituang ke lubang,
Kemudian membentuk pasir menjadi seperti donat. Sapu pasir sisanya. Sempurna. Donat strawberry palsu. Mau camilan? Donat pink? Sepertinya aku bisa memakannya. Aduh, apakah ini pasir? Kamu tetaplah terhubung untuk mendapatkan lebih banyak keseruan musim panas yang bikin heboh. Wow, ada putri duyung sungguhan di kolam. Aku ingin bermain dengannya. Dan aku ingin memakannya. Mari tangkap dia dengan jaring. Wow, tolong aku. Aku akan menggoreng ikan ini. Ayo bermain. Aku juga akan membantu. Tarik, tarik. Ya, kita berhasil menangkapnya. Oh, apa yang kalian lakukan padaku? Astaga, putri duyung. Saatnya makan siang. Tidak, jangan dimakan. Menjauh. Aku kembali ke dalam air. Jauhi aku, manusia. Tidak. Aku ingin berenang dengannya. Kalian membuat putri duyung itu pergi. Sepatu kolam renang. Aku punya ide bagus. Aku akan menggambar ekor sirip besar dan menempelkan sepatu kolam renang di tengahnya. Kemudian aku akan memotongnya dan menutupinya dengan payet, persis seperti ekor betulan. Aku baru saja membuat ekor putri duyung. Lihat kilauannya. Aku juga punya sirip. Gadis putri duyung, mari berenang bersama. Wih, aku adalah seorang putri duyung. Sekarang makan siangku hilang. Oh, jari-jari pendek si Anu terlihat seperti sosis. Oh, yang benar. Biarkan aku makan. Inet sedang bersantai dengan yoga. Tapi Wednesday tampak frustasi dengan sesuatu. Sinar matahari mengganggu mataku. Semoga kacamata ini membantu. Apa? Di mana lensanya? Oh, kemari. Apa selanjutnya? Inet terlihat sangat fokus melakukan yoga. Dia tidak akan memperhatikan jika aku melakukan sesuatu dengan mat yoganya, kan? Anu, aku butuh bantuanmu. Pemotong? Oh ya, ide yang bagus. Saya melihat Anu memotong mat yoga. Satu sudut tidak akan menyakiti. Bagus sekali. Sekarang aku akan memotong lengkungan, lalu menusuk lubang kedua ujungnya. Ujung-ujung kacamataku dapat dengan mudah masuk ke dalam lubang-lubang itu. Voila, visor instan. Matahari tidak akan mengganggu mataku lagi. Hah? Apa yang terjadi dengan mat yogaku? Oh, bagaimana situasinya berbalik? Sekarang giliran Wednesday untuk bersantai, dan giliran Inet untuk merasa frustrasi. Wuhuu, waktunya bermain pasir. Aku akan mengubur kakiku juga. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir. Hah? Apa itu? Itu ular? Tidak. Menjauh dariku. Kamu yang beracun licin. Oh tidak, itu menggigitku. Sepertinya seseorang butuh bantuan. Aku datang, Inet. Hati-hati. Sekarang Anu mendapat duri landak laut. Kedua orang ini benar-benar sedang mengalami hari yang berduri. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Mengapa mereka selalu membuat masalah? Kita akan membutuhkan lem. Aku akan menuangkan lem di sekitar duri landak laut Anu dan kemudian akan lebih mudah ditarik keluar. Lihat. Wow, giliranku. Untuk gigitan ular, kita akan membutuhkan pompa ganda. Ini akan dengan mudah menghisap racun dari kedua bekas gigitan. Itu adalah gawe yang luar biasa. Hah? Ularnya kembali. Penakut, racun kecil ini adalah temanku. Ini Inet dan Wednesday. Mereka tampaknya baru saja menghabiskan hari musim panas yang menyengat di kolam renang. Nah, saatnya mandi dan membersihkan semua klorin itu. Nyalakan air panas dulu. Bahkan airnya datang dengan warna favorit mereka. Wow, air dingin datang dalam glitter dan bubuk hitam. Lumayan menyenangkan, tapi mereka mungkin harus mandi lagi setelah ini. Apa yang sedang dilakukan Wednesday dan Inet? Aku menyelipkan seluruh tubuhku ke dalam balon air. Oh, aku seperti mengenakan kolam renang. Itu seharusnya sudah cukup. Tunggu, kemana kamu pergi? Airnya cepat mengisi. Tenang, aku membawakan minuman. Bagus, aku merasa hidup. Aku suka matahari. Mari kita terus menuangkan air. Kamu yakin ini belum cukup?
Wednesday, sangat haus. Hidrasi itu penting. Aku hanya akan berjemur di sini. Wow. Oh, cakarnya keluar. Hah? Itu membuatku takut. Oh, aku tak tahu itu akan terjadi. Wednesday, sini kamu. Matahari bersinar. Waktu yang sempurna untuk berjemur. Tampaknya si Anu ingin Wednesday bercermin. Pergi sana. Biarkan aku melihat. Apa? Aku begitu merah. Saatnya melumuri diriku dengan tabir surya. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam nampan, gulungkan, dan lukis diriku dengannya. Warna kemerahan ini harus hilang. Di lengan dan kaki juga. Dan dada. Terima kasih atas bantuanmu, Anu. Tubuh Wednesday tertutup tabir surya. Hanya saja jangan berdiri di depan dinding putih, atau kamu akan menghilang. Kamu terlihat seperti hantu. Tunggu, apa? Aku masih pucat. Aku juga terlihat seperti hantu. Tabir surya dan minuman apa? Aku tahu. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam mangkuk dan mencampurkannya dengan bubuk kakao. Kemudian aku akan mencampurnya sampai berwarna coklat. Aku akan mengambil roll cat dan menggulingkannya ke seluruh tubuhku. Harus melapisi setiap inci kulitku. Siapa yang butuh matahari ketika kamu bisa mendapatkan kulit gelap di DIY? Hah? Kamu tukang tiru. Nah, sepertinya memang benar apa yang mereka katakan. Berlawanan memang bisa menarik. Aku ingin menonton film sambil bersantai di kolam renang. Aku tak bisa melihat layar. Mataharinya terlalu terang. Oh, ada seseorang di belakangmu. Apa? Apakah aku melihat sesuatu? Atau itu adalah kotak yang bisa bicara? Lucu, ini aku, Inen. Kotak ini terlihat berguna. Aku punya ide. Aku akan memotong lubang berbentuk ponsel di atas kotak ini. Aku hanya perlu sesuatu untuk melapiskannya dengan warna hitam. Hai cumi-cumi kecil. Saatnya untuk bermain-main dengan lendirmu. Aku akan menggunakan tinta cumi untuk melukis kotak ini menjadi hitam. Dan menggosokkannya dengan roll cat. Sekarang aku akan meletakkan ponsel di atas lubang. Dan meletakkan kotak di atas kepala. Hebat, aku bisa melihat layar dengan baik. Aku bisa menonton acara favoritku sambil mendapatkan kulit berjemur. Hidup yang sempurna. Ini bukan gaya rambut balerina cappuccina. Aku harus bagaimana? Rambutmu harus seperti ini. Cantik dan putih. Bagaimana cara mengubahnya? Tunggu, ada pilihannya di sini. Oke, pilih yang mana ya? Bukan ini. Aku jadi seperti wanita tua. Bagaimana kalau yang ini cantik dan panjang? Tapi ini tak cocok dengan balerina cappuccina. Kalau yang kuning, rambutnya terlihat bagus, tapi warnanya harus diganti. Tidak, bukan yang ini. Putih. Nah, ini sempurna. Aku terlihat cantik. Astaga, Spider-Man juga masuk penjara. Masuklah, serangga. Aku akan menembakmu dengan jaringku. Kenapa jaringku tak berfungsi? Dasar pecundang. Hahaha. Alat jaringmu rusak. Aku tahu cara memperbaikinya. Aku punya alat untuk itu. Aku tahu caranya. Aku cuma butuh beberapa alat untuk memperbaikinya. Ini mudah. Berhasil. Hore! Kau menyelamatkan hidupku. Aku tahu cara membantumu. Berputarlah dan akan aku buatkan gaun. Wow, ini gaun putih yang indah. Tunggu, aku butuh cangkir. Tembak cangkirnya dengan laser. Dia berubah jadi gagang. Sekarang aku punya gagang di kepala seperti cangkir sungguhan. Terima kasih, Spider-Man. Aku ingin menciummu. Kamu punya banyak jerawat. Aku pergi saja. Sial. Aku harus menghilangkan jerawat di wajahku. Oke, aku pecahkan saja satu persatu. Yikes! Ini sangat menjijikan.
banyak sekali nanahnya. Aku minta Sahur periksa aku dulu. Sudah cukup mirip balerina cappuccina? Biar ku pindai dulu. Cuma brain rot 52%. Ini tak adil. Aku sudah melakukan semuanya. Kamu membuatku marah. Akan kulindungi diriku biar kamu tak bisa menembakku. Lasernya memantul kembali ke boneka Squid Game. Dan sekarang jerawatnya hilang. Wajahku jadi halus akhirnya. Aku harus berdandan. Apa saja di sini? Ada kartu Dakji. Aku pilih yang merah. Tulis permintaan bantuan. Tolong bantu aku. Aku butuh kosmetik. Oke, lipat jadi pesawat dan kirim ke boneka Squid Game cowok. Pesawatnya terbang. Tak ada orang kan? Sekarang waktunya. Aku akan masuk. Tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk. Aku punya ide. Kemana dia? Aku punya penyamaran sempurna. Senyum. Sahur terkena kilatan cahaya. Dan sekarang Squid Game cowok bisa menyelinap masuk. Ini aku, Squid Game cowok. Aku bawa kosmetik untukmu. Ayo lihat isinya. Ada alat untuk alas bedak. Sekarang wajahku terlihat bersih. Selanjutnya pakai perona mata. Ini sangat berkilau dan berwarna pink. Pakai lollipop untuk menambahkan rona pipiku. Aku terlihat luar biasa. Terakhir, aku perlu memakai lipstik. Dandananku terlihat sempurna. Sahur, lihat aku. Aku balerina cappuccina. Akan kupindai dulu. Kita lihat apakah kamu lulus tesnya. Kamu masih di level 80%. Itu karena sepatumu yang jelek. Sepatuku rusak dan kotor. Aku akan membantumu. Akan kuberi sepatu kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku. Pertama, siapa karakter ini? Itu Chimpanzini Pananini. Pertanyaan selanjutnya. Itu Rilili Larila. Selanjutnya. Oh, aku tahu. Patapim. Bagus sekali. Oke, semua jawabanmu benar. Aku akan memberimu sepatumu. Ini dia. Hore, mereka sangat bagus. Aku tak sabar untuk memakainya dan mengganti sepatu lama ini. Awas, sepatunya bau sekali. Sahur sampai pingsan. Selamat tinggal sepatu jelek. Lihat sepatu baru aku yang indah. Aku senang sekali. Aku harus belajar menari seperti balerina. Tapi sepertinya aku tak melakukannya dengan benar. Kamu sedang pusing atau apa? Itu bukan menari. Akan kutunjukkan caranya menari dengan benar. Oke, baiklah. Aku tantang kamu duel menari. Ada lantai dansa dengan panah-panah yang cukup aku ikuti. Pertarungan menari dimulai. Sahur versus boneka Squid Game. Ini sangat menyenangkan. Menurut kalian, siapa pemenangnya? Mereka berdua sangat jago menari. Boneka Squid Game menang. Lepaskan aku sekarang juga. Apa aku belum cukup mirip balerina cappuccina? Aku harus memindaimu dulu. Cuma mirip 95%. Oh, tidak. Alarmnya berbunyi. Ada yang nakal. Kamu tidak bisa ditinggal di sini. Akan kuikat kamu dengan bola dan rantai. Ayo kita pergi. Tralalero tralalala sedang merusak toko yang menjatuhkan banyak barang. Berani-beraninya kamu merusak toko ini. Dia jadi hiu yang nakal. Berhenti sekarang juga. Kamu tak bisa menghentikanku. Kamu ditangkap karena merusak toko. Berhenti melawan. Kamu akan masuk penjara, hiu muda. Aku harus lepaskan rantai ini. Hore, laserku berhasil. Oh, lihat, ada cappuccino. Aku tahu harus apa. Aku akan melawanmu, hiu jelek. Gambar wajah balerina cappuccina dicangkir. Oh, lihat, ada pistol pembesar. Aku juga butuh ini. Ubah cangkir cappuccino jadi lebih besar. Kita lihat. Berhasil. Cangkirnya lebih besar dari kepalaku. Wah, lihat dia. Pasang di kepalaku seperti ini. Aku jatuh cinta. Dia cappuccina tercantik yang pernah aku lihat. Oke, kita pindai sekarang.
100%. Kamu berhasil, balerina cappuccina. Hore, ini air mata kebahagiaan. Aku akhirnya bebas. Aku bisa menari di mana saja.